Oke, kita ulang saja yang penting suara Kak Agnes bisa terdengar ceritanya. Oke, halo adik-adik dan teman-teman semua. Mohon maaf, hari ini banyak trouble di studio Mitra Anak Bertanya yang memang masih amatiran ini. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah bersabar mengikuti acara Jumpa Ahlinya. Ini episode ketiga, sesi pertama. Saya Hendra Gunawan menjadi host dan tamu kita hari ini adalah seorang peneliti neuroscience kognitif, dosen pada Fakultas Psikologi UI, yaitu Agnes Nauli Sianipar. Gelarnya ada tiga nih, SPSI, MSc, PhD. Tapi kita panggil supaya akrab Kak Agnes aja ya. Halo Kak Bapak, Agnes, apa kabar? kabar baik Pak. Ya, sekarang mungkin teman-teman bisa mendengar suaranya ya. Baik, Kak Agnes ini mendapat gelar sarjana dalam bidang psikologi dari UI, master dalam bidang psikologi eksperimental dari University of Louisiana at Lafayette, Amerika Serikat, dan doktor dalam bidang neuroscience kognitif dari Radboud University Nijmegen, Belanda. Nah, sebelum bertanya tentang apa itu neuroscience kognitif, boleh dong Kak Agnes jelaskan terlebih dahulu bidang psikologi dan psikologi eksperimental yang dulu dipelajari di S1 dan S2-nya itu apa sih? Mungkin psikologi udah pada kenal ya, tapi ada psikologi eksperimental. Jadi dari psikologi ke psikologi eksperimental coba buat Ya, adik-adik biar tahu gitu. ya. Halo adik-adik, terima kasih sudah mau menunggu dan mau menonton acara ini. Terima kasih Pak Yandra buat pertanyaannya. Mengenai apa itu psikologi, mungkin bisa diulang sedikit. Jadi psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia berpikir dan bagaimana proses berpikir ini mempengaruhi perilaku manusia. Mhm. Uh, Kalau secara lebih detail lagi, seorang ilmuwan psikologi itu akan meneliti faktor-faktor apa yang mempengaruhi cara berpikir kita dan kemudian bagaimana dampaknya pada perilaku kita. Psikologi eksperimental itu sendiri semacam paradigma atau school of thought gitu ya, Mhm. aliran. Aliran, mazhab. Masyap, karena memang awal berdirinya psikologi itu kan di Jerman, itu didirikan oleh Willem Wundt. Mhm. Itu berangkatnya dari suatu lab. Eh, Memang waktu itu belum benar-benar eksperimen, tapi arahnya nanti ke arah eksperimental. Jadi di dalam satu eksperimen psikologi, seorang ilmuwan itu akan menggunakan manusia sebagai subjeknya yang Mhm. kemudian dibagi dua kelompok, ada kelompok kontrol dan ada kelompok eksperimental. Oke. Misalnya ini eksperimen psikologi mengenai proses visual atau bagaimana kita melihat, maka Mhm. ada kelompok yang menerima stimulus visual tertentu atau informasi visual tertentu, Mhm. itu kelompok eksperimental dan ada kelompok kontrol yang tidak mendapat informasi visual apapun, misalnya Oke. seperti itu. Dilihat bagaimana dampaknya pada perilaku. Jadi pengukurannya itu lebih pada performa atau perilakunya gitu ya. Mhm. Mhm. Sejauh mana satu informasi cepat diproses atau lebih sulit diproses. Oke. Tapi ini dulu ya Pak ya, sekarang sudah macam-macam eksperimen itu. Mhm. Ilmuwan psikologi itu bisa melakukan eksperimen juga secara natural. Jadi di apa namanya? Di lapangan misalnya pada suku-suku di pedalaman atau pada komunitas tertentu lalu dibandingkan dengan komunitas lain. Jadi tidak Oke. harus itu di lab lagi gitu Pak. Oke. Jadi belum ada pengamatan ke aktivitas otak atau brain seperti dalam neuroscience yang kemudian Agnes eh, tekuni di S3-nya ya. Iya, belum.
Nah, terus kenapa Kak Agnes tertarik ke arah neuroscience kognitif untuk bidang studi doktornya? Iya, jadi waktu saya sebenarnya dari saya kecil siapa ya, saya selalu tertarik melihat perilaku orang, lalu selalu bertanya-tanya, pikiran tuh dari mana sih gitu. Terus Mhm. eh, bagaimana sih saya misalnya merasa takut, apakah Mhm. pikiran saya yang bikin saya takut gitu. Karena Mhm. orang tua saya dulu sering bilang, ah, itu pikiran kamu aja gitu yang bikin kamu ngerasa begitu. Oke. Ah, bener. Nah, saya tuh kuliah di S1 Psikologi UI, tidak atau belum dapat jawaban yang Jawaban itu. memuaskan. Mhm. Jadi saya lanjut ke S2 Yang waktu itu tadi. dengan yang di Amerika. Terus saya belajar gitu bahwa pikiran itu seperti rumah, Pak. Jadi dia itu rumah bangunan yang memiliki beberapa ruangan yang saling berhubungan. Nah, Mhm. salah satu ruangan kan bahasa. Mhm. Saya itu yang saya pelajari. Jadi bahasa itu bisa mempengaruhi memori saya, bisa mempengaruhi emosi saya ternyata dan lain-lain. Jadi saya tertarik bagaimana bagaimana otak memproses bahasa. Jadi bagaimana pemrosesan bahasa itu berlangsung di otak Otak kita. dan ya dan emosi juga karena Mhm. bahasa saya lihat itu adalah bahasa-bahasa emosional Pak yang mungkin adik-adik di sini familiar banget sebenarnya ya karena kalau Mhm. kita baca buku cerita, baca buku cerita yang menakutkan atau misalnya baca puisi itu kan menggugah emosi ya Pak ya. Mhm. Nah, Mhm. itu bahasa-bahasa yang saya coba teliti, bahasa-bahasa yang Ya. menggugah emosi Jadi di emosi otak. itu ya di kepala kita juga ya, bukan di hati ya. Nah, Ya. itu kok bisa ada hubungannya ya bahasa dengan emosi. Jadi saya jadi tertarik juga, apalagi sih yang berhubungan dengan emosi kita itu gitu. Oh, macam-macam ya Pak. Emosi kita itu bisa dipengaruhi juga oleh pengetahuan yang sudah kita dapatkan. Jadi ada unsur kognitif di situ. Dia Mhm. juga dipengaruhi oleh bagaimana sistem saraf otonom kita. Jadi sistem saraf yang tidak tidak dikontrol oleh otak itu berfungsi karena ada pasien-pasien yang mengalami masalah dengan sistem saraf otonomnya. Jadi sistem saraf otonomnya tidak berfungsi sama sekali atau putus hubungan dengan otak. Maksudnya dia jantungnya masih berdetak gitu, otot-otot jantungnya, tapi tidak bisa nyambung dengan sistem di otak. Oke. Jadi pasien-pasien seperti ini emosinya jauh berbeda Mhm. gitu. Mhm. Lalu juga ada pasien-pasien lain yang punya masalah di beberapa area tertentu sehingga dia tidak bisa memahami emosi yang dia rasakan. Nah, Mhm. ini juga bagaimana dia mengolah informasi bahasa emosional atau misalnya ketika dia membaca puisi atau membaca novel, itu pengalaman emosionalnya juga sangat Mhm. berbeda. Jadi Berarti banyak dalam dalam mempelajari apa yang terjadi di otak nih pakai alat bantu, alat iya, ya. Pak. Karena uh, neuroscience itu sebenarnya ilmu yang sangat luas, gitu. Katanya terkait dengan fisika, matematika ada juga ya. Bidang saya Iya, matematika soalnya. iya itu kayaknya semua bidang harus adalah sedikit matematikanya ya, Pak. Oh gitu ya. Gimana tuh Tapi persisnya? ya jadi neuroscience ini kan meneliti soal otak. Kemudian otak itu kan bisa diamati di berbagai level ya, Pak ya. Mhm. Jadi ada yang di level sel, ada yang di level sistem. Kalau saya di level sistem, jadi melihatnya bagaimana fungsi dari jejaring saraf yang Mhm. aktivasi gitu. Mhm. Uh, dan itu nggak bisa dilakukan hanya dengan kasat mata aja. Pengamatannya itu membutuhkan teknologi tertentu. Nah, itu ada teknologi yang bisa memvisualisasikan aktivitas otak itu dengan gelombang, yaitu elektroensefalografi. Mhm. Lalu ada
teknologi yang menggunakan rekonstruksi gambar. Jadi namanya magnetic resonance imaging. MRI ya, MRI ya. Mm-mm. Ya, Itu betul, ada Pak. di rumah sakit tuh alat itu ya. Ada, iya, ada. Karena memang selain neuroscientist, neurolog juga pakai Pak alat yang sama, alat lab itu. Oke. Nah, jadi Nah, menarik nih yang memanfaatkan ilmu neuroscience kognitif itu sektor apa aja tuh? banyak, banyak Pak. Jadi ada sektor pendidikan udah pasti. Jadi yang memilih karirnya kayak saya jadi peneliti dan sorry jadi dosen dan profesor mungkin nanti ke depannya gitu. Tapi ada juga yang memilih misalnya jadi peneliti aja. Jadi di lembaga-lembaga pemerintah kan Mhm. seperti tapi ini di luar negeri ya Pak ya. Oh Di gitu. Max Planck Institute gitu Pak. Ya ini berkaca dari pengalaman teman-teman sekelas saya dulu lah. Mhm. Ada juga yang di rumah sakit itu udah jelas banyak karena feedback atau saran dari ilmuwan neuroscience kognitif ini dibutuhkan sekali oleh para dokter gitu dalam Oke. menentukan treatment yang tepat pada pasien-pasiennya. Mhm. Lalu ada juga yang di sektor misalnya jadi peneliti di lembaga luar angkasa itu juga ada Ada ya? di ya karena para astronot ini kan harus ke ruang angkasa yang tidak punya gravitasi dan itu diduga berdampak pada aktivitas neuron kita. Kemudian juga ada yang kerjanya itu di perusahaan-perusahaan swasta teknologi kesehatan seperti Siemens dan Mhm. Brand Products. Jadi mereka membantu untuk menguji kembali alat-alat ini, mesin-mesin biomedis ini untuk dijual sebelum dijual gitu. Jadi Oke. ini banyak sekali sebenarnya pilihan karirnya sih Pak. Oke. Yang saya sebutin itu juga cuman yang saya tahu ya Pak dari teman-teman. Oke. Saya rasa lagi yang lain. Nah, kalau di Indonesia ada banyak nggak ilmuwan neuroscience ini? Nggak Uh, banyak. Bisa dihitung dengan yang jari. yang lulusan neuroscience kognitif bisa dihitung dengan jari lah ya Pak ya. Yang saya tahu itu saya, kemudian ada satu lagi teman yang lulus dari UI juga, tapi dia menekuni fMRI dan kemudian dia kerjanya di Zurich, di Swiss ya, Mhm. Switzerland. Uh, yang lainnya itu masih sekolah Pak, belum lulus. Mhm. Uh, uh, iya, jadi sangat Jadi sangat makhluk langka sebenarnya dong ya di Indonesia nih. iya. Iya ya. Tapi tadi Yang kalau melihat eh, manfaat atau yang memerlukan bidang ini sebetulnya banyak sektor ya, baik ya, kesehatan, apa tadi space agency gitu, terus juga perusahaan-perusahaan begitu ya. Itu baru beberapa diantaranya juga ya. ya, itu yang benar-benar saya tahu aja dari teman-teman karir mereka kemana aja sekarang. Nah, ini nih buat adik-adik yang di sekolah nih, ini ada bidang seru nih yang kalau adik-adik menekuninya nanti bisa jadi ilmuwan neuroscience orang mungkin ke 10 mungkin gitu ya di Indonesia. Mungkin karena belum banyak kan tadi bisa dihitung dengan jari ya. Nah, tapi kalau ada adik-adik yang ingin menekuni ini tuh harus belajar apa nih dari sekarang nih? Dari Nah, SMA-nya nih. untuk bisa terus lanjut studi ke neuroscience kognitif, lebih baik untuk S1 itu mengambil bisa bidang biologi, bisa Aha. bidang kedokteran, dan bisa bidang psikologi. Oke. Kemudian nanti setelah lulus, itu adik-adik mesti coba ke luar negeri karena di sini kita belum punya ya Pak program pasca sarjana Oke. untuk Di UI neuroscience atau juga neuro belum ya? belum. Jadi bisa dengan program beasiswa sih Pak kalau mau ke luar negeri itu
yang saya tahu program master dan PhD atau doktoral neuroscience kognitif itu adanya di Eropa dan di Amerika. Hmm, hmm, Jadi hmm, hmm. ada dua benua itu sih, Pak. Oke. Tadi biologi, kedokteran atau psikologi gitu ya. Tapi jangan Iya, lupa matematikanya gitu ya. Jangan iya, jangan dihindari gitu ya. Karena nanti nanti ada model-model matematika barangkali gitu ya. ya, Sinyal-sinyal otak itu. karena ada banyak sekali eksperimen, termasuk juga di psikologi apa ya, kan kita menggunakan statistik, dan statistik itu Oke, kan paling tidak ya statistika. Apa nih pesan Kak Agnes buat adik-adik di masa COVID ini? ya, em, ya pastinya kita harus terus, saya harap adik-adik harus terus mengikuti protokol kesehatan, jadi menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan selalu rajin mengganti baju, terutama kalau baru pergi dari luar. Mhm, Tapi saya juga berharap masa-masa belajar di rumah ini mhm, adik-adik bisa lebih menyempatkan waktu juga untuk membaca dan menulis lebih banyak, karena untuk menjadi peneliti di bidang neuroscience kognitif itu bacaannya sangat luas sekali, seperti yang tadi saya ceritakan, mhm. mulai dari psikologi sampai biologi sampai fisika, Tapi bahkan seru sering. kan Kak Agnes? Ya, seru, seru banget, Iya, seru banget. seru yang Bahkan juga kadang sampai ke filsafat ya, Pak ya. wow. Ya, jadi harus luas bacaannya, kemudian juga harus senang mengamati perilaku orang. Jadi apa kalau kita nggak suka mengamati perilaku orang itu juga cenderung bosan nanti kalau di bidang neuroscience kognitif. Mhm. Nah, rajin menulis itu sebenarnya supaya membantu kita mengingat hal-hal yang tadi luas tadi, ya supaya kita lebih bisa menyimpannya secara rapih di kepala kita, gitu. Sebelum kita mempelajari apa yang terjadi di kepala orang, kita rapihkan dulu apa yang ada di kepala kita gitu ya. Betul, Pak, betul. Oke, baik Kak Agnes. Rasanya eh, waktu berjalan sangat cepat. Terima kasih atas waktunya. Dan buat adik-adik, kita sudah sampai di akhir perjumpaan dengan Kak Agnes. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Kak Agnes. Semoga sukses dengan penelitian otak manusia gitu ya dalam tahun ini, tahun-tahun depan dan Mungkin uh, tahun-tahun mendatang sih, Pak. Kalau ya sekarang belum. masih panjang ya karirnya ya. Semoga sukses dan buat adik-adik rajin belajar tadi pesan Kak Agnes dan bila tertarik mengetahui tentang neuroscience itu apa bisa kontak Kak Agnes di barangkali ada akun medsos Kak Agnes yang bisa dikontak oleh adik-adik, akun Instagram atau Facebook. Bisa lewat Facebook, bisa lewat, kalau Instagram enggak ya, bisa lewat Twitter. Ya. Oke, Jadi, akunnya Agnes Nauli ya. ya, Agnes, saya lupa Pak. Ya, Agnes Nauli yang di Facebook ya. Oke. Oke, terima kasih. Jadi Ya, silakan adik-adik hubungi Kak Agnes untuk mengetahui lebih lanjut atau mendapatkan saran lebih lanjut tentang studinya bila memang ingin belajar neuroscience kognitif. Baik, sampai jumpa Sabtu depan dan kita nantikan info selanjutnya nanti di akun Instagram Anak Bertanya siapa tamu kita. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu.